Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother sister Indonesia, selamat malam. Malam ini saya tadi habis jalan-jalan sama teman-teman, berolahraga, main bulu tangkis dengan pemuda-pemuda remaja gitu, remaja Repdem ini dari kelompoknya Repdem. Nah, relawan perjuangan demokrasi tadi main bulu tangkis di sport center, pemuda sport center, ada di Jalan Pemuda. Jadi lumayan lah, sudah berkeringat dan anak-anak bersemangat, para pemuda bersemangat berolahraga. Ini cukup baik untuk kesehatan. Nah, tapi pas sudah olahraga ternyata haus. Biasa malam ini saya cari tempat tongkrongan untuk ngopi yang asik. Nah, sekitaran masih Jalan Pemuda dan ternyata sudah dapat. Ini malam hari ini ada di, lihat bacaannya ada di Kopi Molo. Ngomolo apa-apa nanti kita tanya-tanya. Ini letaknya di samping Universitas Swadaya Gunung Jati, UGJ Kota Cirebon, sampingnya. Dan sepertinya ini kafe ini cukup banyak penggemarnya, terutamanya sepertinya mahasiswa-mahasiswa atau juga mungkin masyarakat warga sekitar sini yang ikut nongkrong di Kopi Molo. Ada apa saja di dalam kafe ini? Brother, sister, mari kita tengok ke dalam. Halo, selamat malam. Ibu dengan, saya dengan Jafar, Bu. Ibu, iya, Ibu dengan siapa? Saya Cynthia. Ibu Cynthia dan, wah kayaknya ownernya nih. Ibu mau ikut ngopi, ada, oh ini baristanya ya, Mas siapa? Reza. Mas Reza. Waduh, Mas Reza ini saya mau ngopi yang enak, kopi apa nih? Ada apa aja nih kopinya? Kopi yang spesial kita di sini ada Havana Cube, ada Molo Legit juga, kita Molo Legit. Oh ini ya. Lagi ada promo. Wah juga. nanti, wah ini nanti kita coba nih. Saya nanti minta Molo ya, Molo Legit. Mau berapa porsi? Molo Legitnya minta 2 porsi. 2 porsi aja. Kemudian ada apa lagi nih? Ada Havana Cube juga, ada Coco Molo juga untuk yang non kopinya. Havana Cube. Wah, Havana Cube. Saya coba tuh Havana Cube. Havana Cube-nya mau berapa? 1 buat saya aja nih. Terus nanti buat kameramen saya nih kasih apa lagi nih yang bagus? Coco Molo, ada yang Coco Molonya pakai cream cheese, ada Cocoa Cheesy. Oke. Cocoa Cheesy. Oh. Cheesy-nya 1. 1. Siap. Kemudian Coco Molonya 1. Coco Molonya 1. Ada yang hot enggak ya? Ada yang bawah. Nah, ini hot nih. Dan Pas ini Mas Andi deh, biasanya yang hot nih. ada matcha panas, ada koko panas, ada molo panas. Nah, Bu Cynthia apa nih? Bu, ini yang enak apa Bu? Bang panasnya Bu? Nah, Enak yang panas. yang panasnya apa nih? Kopi kita variannya sih kebetulan cuma 1. Ada kopi molo aja. Iya, kopi molo. Ya, kok. Nah, kopi susu gula aren yang hot ya. Iya, betul. Nanti saya mau cobain kopi semua lah. Oh, ada kopi durian juga ya? Wah, Durian juga. wah ini sih teman saya, ini sih yang suka durian. Susu durian, ada Kopi susu durian. Yang molo juga enak Pak, avokat. Coklat susu durian. Wah, 2 keserba durian nih. Nanti ada yang durian. Untuk yang suka durian, kopi duriannya ada di sini. Nanti Mas Reza yang bikin. Makasih Mas Reza. Mas Indra, sampai jam berapa ya? Ya, Bapak bisa sampai jam 11 nggak apa-apa. Nah, asik. Terima kasih. Ya.
Indonesia. Nah, kita sudah ada nih, udah dapat pesanan kopi. Saya kopi panas. Nah, ini jadi untuk brother sister jangan kemana-mana nih, masih di channel Angkat Kopi Muda. Brother sister Indonesia, malam hari ini, waduh saya sangat bersyukur nih. Malam hari ini ketemu idola saya. Ini beliau ini dari dulu idola saya kan. Jadi brother sister, malam hari ini di Kopi Molo saya akan ngobrol-ngobrol dengan aktivis terkenal di Kota Cirebon. Beliau adalah Bung Mondi. Selamat malam Bung Mondi. Dan ini rekan saya nih, Bung Sandi Marcos, kalau teman-teman manggilnya Marcos. Nah, tadi sudah olahraga, minumnya kopi. Ini kopinya ada kopi apa tadi ya saya? Tadi ngomong kopi apa katanya? Kopi Koko Ichizi. Wah, ini ada kopi apa lagi nih? Kopinya banyak lah. Ini Koko Cube. Nah, ini nanti dikasih susu. Pokoknya ayo diminumlah. Ini Bung Mondi. Aduh, kemana aja nih Bung Mondi nih? Ada aja. Alhamdulillah nih hari ini saya ketemu Bung Mondi. Saya tadi jalan-jalan, habis ngantar ya anak-anak muda yang lagi semangat olahraga. Tuh anak buahnya Bung Sandi semua tuh. Tadi lagi pada di apa tuh, Pemuda Sport Center, olahraga gitu kan. Jadi pemuda-pemuda sekarang tuh lagi pada semangat. Kemudian selain olahraga juga masih banyak kumpul-kumpul, berdiskusi gitu kan. Tetapi memang kondisi-kondisi itu hanya ada di lokalan-lokalan saja, artinya belum ada kesinambungan misalkan dari sini kemudian dengan pemuda yang taruhlah contoh barangkali KMPI yang baru saja terpilih gitu kan, kemudian dulu masih masing-masing. Menurut Bung Mondi sendiri ini bagusnya seperti apa sih pemuda yang lagi aktivitasnya lagi bagus, cuman kalau untuk saya perasaan tuh tidak ada yang ini ya, yang wadahin apa lah. Itu gimana tuh untuk remaja sekarang, pemuda sekarang dong Bung Mondi? Ya, terima kasih Bung Jafar nih sahabat saya. Ini idola saya juga kalau tadi bilang. Wah, enggak lah, idola saya juga ini. Tadi Bung Jafar bilang bahwa teman-teman yang muda nih lagi rajin Iya, semangat lah. Itu Ini asuhannya Bung Sandi nih, lagi semangat. itu semangatnya luar biasa. Jadi anak-anak muda hari ini, kaum muda hari ini itu badannya harus sehat. Ya. Badan Itu yang sehat. pertama harus sehat dulu. Yang kedua, pikirannya juga harus sehat. Gitu. Jadi pikiran. badannya sehat, nalarnya juga sehat. Oh, Gitu. jadi badannya sehat, nalarnya sehat. Nalarnya sehat supaya apa? Supaya kaum muda ini dia jadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Sejarah dunia dimanapun bahwa kaum muda ini menjadi agent social of change. Dia jadi agen perubahan. Agen perubahan ya. Di seluruh dunia itu hampir semua dilakukan oleh kaum muda, baik itu di middle class, di kelompok mahasiswa ataupun kelompok intelektual lainnya di pemuda. Nah, tadi saya bilang bahwa badan sehat, nalar juga sehat. Nalarnya harus sehat. Anak muda harus gitu. Salah satu untuk menguji sebuah nalar Nah, itu iya sehat tuh. atau tidak ya, setidaknya dia punya kepedulian. Karena sekarang kan banyak anak-anak muda ya yang dia apatis, misalkan melihat situasi hari ini di sekitar lokal Ya. ada persoalan-persoalan atau problem-problem sosial, dia masa bodoh. Nah ini jadi satu hal yang mesti menjadi konsen anak-anak muda. Yang penting sih artinya bahwa anak muda itu aktif ya. Aktif. Ya contoh misalkan di walaupun di bidang olahraga, kalau kemudian olahraganya bersama-sama dengan kaum muda lagi, kemudian bersama-sama bergerak di satu organisasi, itu hal yang positif. Bro. Positif. Selain artinya memang dari interaksi itu ya. Ya.
Nah saya juga nggak tahu nih, Bung Sandi juga bisanya anak-anak pada olahraga banyak kan harus ditanyain ini nih. Apakah salah satunya bahwa anak muda untuk selain untuk badan sehat juga berpikir sehat. Nah ini siapa tadi tuh dikatain, ada katakan Bang Mundi tuh ya, Bang Mundi tuh. Nah apa nih tujuannya anak-anak Rebdom tadi pada main badminton olahraga bareng-bareng tuh gimana tuh? Ya buat saya tadi seperti Bung Mundi bilang bahwa untuk melakukan pemikiran yang sehat sebagai bentuk kepedulian terhadap wilayahnya harus sehat jasmani dulu Dengan berolahraga. Ya artinya maksud saya ketika pemikirannya itu sudah sehat, fisiknya juga harus disehatkan agar bergeraknya dinamis. Oh jadi semua harus sehat. Ya, iya dong. Kalau misalkan jiwanya atau pemikiran sehat tapi badannya sakit, gimana mau bergerak? Apakah ini instruksi dari DPN ya, dari Oh, Bung enggak lah. Bung Klutuk? Nah siapa itu DPN dong? Biasanya Ya, dengan Bung enggak. Klutuk. Oh enggak, Ini artinya kan sebenarnya saya kan ketua DPD bidang pemuda olahraga oh ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Di Barat. Ditambah Luar biasa, saya ya. dulu juga kan ketua RMM Kota. Wah ya Yang ini sekarang digantikan saya oleh- luar biasa. yang digantikan oleh Bung Jabar. Jadi saya nitip ke Pak Ketua untuk melakukan program-program saya salah satunya di internal Rebdem. Mudah-mudahan Rebdem sebagai pelopor untuk menyehatkan giat olahraga yang di Kota Cirebon menular kepada organisasi-organisasi lain, dan saya harap dengan kepemimpinan yang baru di KNPI tunjukkan bahwa pemuda Kota Cirebon itu selain mempersatukan pemuda, tetapi mempedulikan pemuda dan memajukan kotanya lewat sosial kontrol, sosial support, sosial partisipan. Artinya sosial kontrol ketika hal-hal yang tidak mendukung program kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, itu seharusnya KNPI sebagai corongnya pemuda mengkritik kepada pemerintah kota untuk memperhatikan pemuda agar pemuda itu bisa diberdayakan atau memberdayakan dalam tanda kutip positifnya ya pemberdayaannya, sehingga mempunyai pemikiran-pemikiran yang sehat tadi. Ditambah lagi bahwasanya pemuda itu generasi penerus. Kalau generasi penerus tidak dilakukan pemberdayaan oleh pemerintah kota, mau jadi apa Kota Cirebon ini yang semparuh ini? Cocok ini berarti memang ini dari Jawa Yang Barat. kedua, social support. Ketika ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu baik buat rakyat, terutama buat pemuda, didukung oleh KNPI maupun pemuda lain. Yang ketiga, social partisipan, bahwa pemuda itu harus melakukan partisipasi membantu pemerintah. Salah satunya Rebdem lewat kepeloporannya memulai untuk olahraga agar pemuda-pemuda sehat jasmaninya, karena sudah rohaninya sudah sehat, jasmaninya harus sehat. Itu akan membantu pemerintah. Ya walaupun memang pada Itu prosesnya, menurut saya. pada proses kemarin KNPI memang sebenarnya boleh dikatakan belum mengajarkan kepada pemuda untuk menjadikan demokrasi itu menjadi mencari pemimpin di kepemudaan dengan cara demokrasi, memang belum. Tetapi ya sudah, apapun itu, tetapi minimalnya dari pemuda sendiri, utamanya ya hari ini pemuda-pemuda yang berolahraga yang dibawa oleh Bung Sandi, ini juga ada kekhasan sendiri bahwa mereka tanpa diminta, tanpa didorong, tanpa diperhatikan siapapun, tapi mereka berolahraga. Tetapi kan ini butuh arahan, Bung Mondi. Seperti apa pemuda ke depan, artinya selain tadi bahwa pemuda adalah untuk membawa perubahan, ini baru sekedar untuk olahraga kemudian berorganisasi di satu wadah. Nah, dan barangkali supaya pemuda ini kemudian ada gejolak
ke depan, artinya ada perubahan ke depan, apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda selain ini kebenaran Repdem aja hari ini. Mungkin kan ada organisasi pemuda lain yang ada di Kota Cirebon juga mereka bergerak, tetapi belum ada kesinambung, artinya belum nyambung lah dari apa sih yang harus dilakukan pemuda sebetulnya untuk perubahan itu. Jadi gini Bung Jafar, sebelum anak muda mau melakukan apa itu harus punya apa dulu. Oh, Sebelum melakukan apa itu harus punya apa dulu. harus gitu ya. Yang disebut dengan punya apa dulu, menurut saya pertama dia harus punya modal. Modalnya itu adalah karakter. Oh, karakter yang Karakter kuat ya. itu harus punya karakter yang kuat. Dan dia punya prinsip nilai. Apa itu dulu. Jadi dia harus meyakini dulu pedoman atau sikap dan cara pandangnya untuk melakukan sebuah perubahan. Untuk apa? Supaya dia punya komitmen terhadap dirinya, ya. Kemudian dia akan menjalani komitmen itu secara konsisten. Yang ketiga, ketika dia menghadapi situasi yang dalam tanda kutip menghimpit dirinya, dia akan bersikap konsekuen untuk mempertahankan komitmen dan sikap yang konsisten tadi, gitu. Jadi untuk anak muda, ya, untuk melakukan sesuatu dia harus punya apa dulu. Jadi karakter tadi, karakter itu diantaranya adalah kejujuran. Oh, itu tuh kejujuran tuh yang lagi susah. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dia menjunjung tinggi keadilan, kebenaran. Nah, itu prinsip-prinsip nilai itu dulu. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi harapan buat orang banyak, buat masyarakat banyak. Oh iya, pemuda ini merupakan bagian dari komponen masyarakat yang berperan mendorong perubahan kepada masyarakat yang semakin maju dan berkembang. Gitu. Iya, memang kan para pemuda juga hari ini memang apatis ya. Artinya apatis bagaimana kemudian sikap mereka terhadap partai politik atau dengan pemerintahan gitu kan. Seolah-olah memang karena mungkin tidak ada penguatan secara sistematis gitu untuk anak muda sehingga memang mereka kayaknya masih berkeliaran sendiri deh rata-rata. Ya untung ada Bung Sandi yang mengajak mereka untuk masuk organisasi, salah satunya adalah di Relawan Perjuangan Demokrasi yang memang ini menjadi wadah pemuda untuk bisa memahami bagaimana tadi nilai-nilai tadi. Tetapi apa saja sih yang harus dilakukan sebetulnya untuk mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut? Gitu. Artinya apakah kita harus mendatangkan ahli untuk bisa memberikan pandangan kepada pemuda atau dengan cara apa yang simpel barangkali untuk anak-anak muda ini agar mereka juga punya nilai-nilai itu, kejujuran itu nanaminnya kan rada-rada susah gitu kan. Dimulai ngomong anak-anak muda ini seperti apa nih, Bung Mondi dulu lah. Kalau tadi Bung Jafar bicara soal anak-anak muda yang ada dalam organisasi, tentunya ini menjadi peran dari bidang kaderisasi. Di organisasi ini dia harus bisa memaparkan, menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada kader bagaimana yang disebut dengan nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana hidup bermasyarakat yang demokratis itu seperti apa, kemudian bagaimana menerapkan sikap hidup di dalam masyarakat, itu hal-hal yang bisa didapatkan di dalam organisasi. Nah, kemudian paling penting adalah ketika orang memahami itu, dia akan menerapkan nilai-nilai tadi atau pemahaman-pemahaman tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah sampaikan ini ke teman-teman juga gitu ya, bahwa contoh hal karakter yang paling penting punya anak muda adalah misalkan sikap jujur. Ya. Oh iya tuh. Nah, jujur itu ya, misalkan lah ya, hari ini itu banyak orang jujur ya karena keadilan. Ini sebenarnya satir, saya satir gitu ya. Kenapa? Ada seorang sahabat saya yang bilang gini, jujur itu ya harus menjadi sikap
jujur itu merupakan prinsip, jujur itu merupakan idealisme, Idealisme, ya. bukan karena tidak punya kesempatan untuk mencuri. Jujur tuh harus gitu. Ya, 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 ya. Nah sekarang ya, dulu banyak orang yang, ya banyak lah teman-teman saya yang dulu di jalanan gitu ya, demonstrasi maksud di jalanan ya, teriak-teriak. Ini? Oh iya, Ini. saya yakin, saya percaya lah dia masih punya sikap dan idealisme gitu. Yang dulu teriak-teriak dan lain-lain ya saya dengar misalkan, oh ternyata perilakunya tidak ubahnya ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh Orde Baru. Ini zaman dulu ya, Ya artinya kemarin ya. ketika ada sesuatu yang bisa dia ambil, dia ambil. Padahal itu punya rakyat gitu. Iya. Artinya bahwa kejujuran itu ternyata pada saat dahulu dia tidak punya kesempatan untuk mencuri aja. Gitu loh Bung Jafar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai anak muda ini ya, tidak boleh menindas. Apalagi menindas rakyat gitu. Iya. Menindas. Di dalam prinsip penindasan tadi ya, kita juga tidak boleh tidak menindas karena tidak punya kesempatan untuk menindas. Karena saya punya pengalaman dulu ya, pasca reformasi itu saya pernah dipersekusi orang yang dulunya ya dia jadi korban penindasan Orde Baru gitu loh. Tapi ketika situasi yang berubah ya, Dan dia ada kesempatan. dia menindas saya, mempersekusi lah gitu. Artinya apa? Bahwa sikap anti penindasannya itu ya, itu bukan sebuah wujud karakter. Jadi itu hanya lip service aja. Jadi hanya ada di mulut, tidak satu antara kata dan perbuatan. Tidak connect antara hati dan pikiran. Gitu ya Pak. Tapi Berarti tuh, tidak sehat ya. ada enggak sih, Bung Sandi? Artinya anak-anak muda juga sekarang, kemarin kita coba bincang-bincang, rada-rada nggak percaya gitu. Apakah itu masih ada tuh untuk bisa mempercayai seorang pemuda ini, untuk mempercayai seorang ini bahwa yang diajarkan bahwa dianya tuh mencontohkan gitu. Untuk saat ini sebenarnya ada enggak sih? Ya banyak. Tapi sebelumnya angkat kopi dulu Nah, lah. iya Iya. lah. Biar mantap gitu. Angkat kopi Oh, berat. Ini jadi menarik ini. Nanti sih ngobrol jangan lama-lama, banyak ngopinya lah karena ini nggak selesai kalau dengan Bung Mondi dengan Bung Sandi ini seharian nggak bakalan selesai. Tetapi intinya ada nggak sih orang kan kita juga rada-rada bingung, jujur. Jangan-jangan ya tadi karena nggak ada kesempatan aja gitu kan. Jadi mereka jujur kalau pas ada kesempatan dia nggak jujur. Sebenarnya bagaimana tuh untuk mempercayai itu? Artinya gini, karakter seseorang itu tidak mesti mencontoh. Tadi dengan diskusi di antara teman-teman ada kepercayaan. Nah ini kan modalnya kepercayaan, trust. Iya. Dari trust ini timbullah tadi jujur tadi. Jujur itu harus dijadikan sikap. Karena dengan jujur dijadikan sikap, maka akan muncul yang namanya trust, kepercayaan. Kalau sudah kepercayaan, otomatis akan dengan sendirinya menempel kepada kebiasaan kan. Kalau segala sesuatu kan biasanya dari coba-coba, terus akhirnya dibiasakan. Nah itu akan menjadi sebuah kehidupan yang dilakukan sehari-hari. Jadi ketika Kebiasaan, kita jadi selalu kebiasaan ya. bersikap jujur, dilakukan tiap hari, Berulang-ulang. Ya. berulang-ulang gitu, maka akan menimbulkan kepercayaan ke orang terhadap orang yang melakukan itu. Dan itu akan timbul. Nah, ini harus dari kawan-kawan itu sendiri. Dia harus pemuda ini, artinya kawan-kawan pemuda ini harus mempunyai sikap atau meyakini bahwa pemuda adalah generasi yang bebas value, tapi punya nilai. Dengan kebebasannya, dengan kebebasan berpikir ya, bukan kebebasan dalam tindakan hal-hal tanda kutip, itu akan menimbulkan hal-hal yang konstruktif buat dia. Ya tadi salah satu contohnya ketika dia melakukan sikap jujurnya diulang-ulang, artinya dilakoni, itu akan menimbulkan kepercayaan, dan kepercayaan ini akan menjadi suri teladan bagi teman-teman yang discuss tadi, yang sering ngumpul tadi. Salah satu contoh ya hari ini di depan saya ini adalah buat saya orang yang dipercaya tentang kejujuran, tentang sikap. Oh, itulah saya ini. Bisa Iya, artinya butuh dari kawan, tidak butuh contoh dari luar, tapi harus dicoba
di dalam dan dilakukan ulang sehingga akan menular. Gitu ya. Karena buat saya orang Cirebon tuh paling seneng meniru. Nyontoh. Gaya aja dulu. Artinya meniru. Nah, tapi meniru hal yang positif kan hal yang bagus buat saya. Dan itu tidak ada di Kota Cirebon. Iya. Pemuda-pemuda yang ya mohon maaf, kalau mahasiswa hanya mungkin yang Ini masih mungkin nih sebelah lagi ada sebelahan nih. mantan presiden mahasiswa. Ya artinya hanya sebatas ya hegemoni bahwa dia adalah aktif. Dan saya masih lihat kurang lah untuk pemuda. Nah ini sebenarnya bukan hanya tugas dari pemerintah daerah, tapi dari organisasi itu sendiri. Semua organisasi ada kepemudaan Makanya memang ya. mudah-mudahan terutama Rebel Kota Cirebon menjadi pelopor sebagai yang mempunyai kepercayaan di masyarakat dengan sikap jujurnya tadi sebagai sikap idealis, sebagai sikap seorang idealis atau yang mempunyai idealisme. Nah itu mudah-mudahan menjadi pelopor buat pemuda-pemuda lain, ya terutama organisasi pemuda lain. Ya, amin, karena 63 organisasi kepemudaan nih. Artinya yang ada di KNPI, kalau organisasi kemasyarakatan untuk kepemudaan nih ada 300 lebih menurut informasi. Sehingga memang karena Kota Cirebon juga bidang olahraga dan kebudayaan pariwisata akan dipisah, mudah-mudahan juga ini Kepala Dinas Pemuda Olahraga juga strong lagi karena memang itu organisasi kemasyarakatan ada 300 lebih nih. Satu terakhir barangkali untuk Bung Mondi nih, kalau kita tidak terus menerus, artinya hanya sekedar sebentar untuk diberikan masukan, biasanya kan sok lupa, sehingga untuk menimbulkan atau menjadikan pemuda mempunyai karakter itu seperti apa? Tahu mungkin apa aja sekarang nih Bung Mondi yang kerjakan nih terus, apakah melihat kegelisahan itu, kemudian apa yang harus dilakukan, dan Bung Mondi sendiri sudah lagi ngerjain apa ini? Ya, pertama kita sebagai bagian dari orang-orang yang memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi ya, kita harus punya sikap untuk dalam keadaan hari ini ya, memberikan pencerahan kepada semua komponen masyarakat, utamanya kaum muda. Pada khususnya di kaum muda, kita juga harus mengingatkan mereka agar Diingatkan mereka ya? tumbuh menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Karena syarat demokrasi itu ya, jiwanya harus merdeka dulu. Oh iya. Anak muda harus Ini merdeka banget nih kayaknya nih. Jadi kalau misalkan dia masih tergantung dengan misalkan sama sesepuhnya di organisasi, tergantungan dengan si A, si B, si C, bukan karena kebebasan dirinya, ya itu dia juga menutup ruang demokrasi. Jadi anak-anak muda ini ya jiwanya harus merdeka dulu. Dia harus, kalau kata Bung Karno itu apa, berdiri di atas kaki sendiri ya, berdikari ya. Jadi dirinya itu tumbuh karena kemampuan dirinya, bukan karena si A, si B, si C, bukan karena golongan si A, si B, si C. Nah jiwa-jiwa merdeka ini ya itu harus tumbuh. Supaya apa? Supaya dia berani mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika kemampuan itu ada di dalam dirinya ya, saya kira semua persoalan-persoalan yang ada di kita itu akan bisa disuarakan semua. Dia tidak takut mengutarakan karena apa? Jiwanya merdeka. Ya itulah artinya memang butuh support ya. Artinya dari sekian banyak yang harus dikerjakan oleh pemuda, mempunyai nilai-nilai kejujuran segala macam, tapi kalau tidak didorong terus-menerus juga ini kadang kita juga ini. Apakah nanti ke depan kalau misalkan satu organisasi kepemudaan membutuhkan Bung Mondi siap enggak tuh untuk ngisi, artinya sebagai apa ya, narasumber atau pemateri? Boleh aja, boleh Bu. Karena kan gini, kita ini harus menjadi lilin di tengah-tengah masyarakat. Kita ini harus bisa menjadi orang yang mencerahkan, orang yang mengetahui kebenaran, kita sampaikan bahwa yang benar itu begini loh, bahwa untuk menempuh cara berjuang yang demokratis itu begini loh, untuk menempuh demokrasi yang substansial itu harus begini loh. Jadi
hari ini itu Bung, ya, kita ini kan krisis di dalam nilai-nilai tadi itu. Contoh misalkan bagaimana kita memenangkan sebuah kontestasi demokrasi itu dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang mulia, gitu loh. Jujur, tidak, ya. Iya, tidak dengan cara-cara yang lain. Nah, kalau kemudian dengan cara-cara yang lain, ya, yang dalam tanda kutip, gitu lah, ya, itu menjadi paradoks dalam demokrasi, dan itu merupakan residunya demokrasi. Nah, kita tidak ingin ya transisi demokrasi sampai hari ini yang sedang berjalan. Ya untuk pemuda sekarang ini untuk kedepannya. Betul. Nah, anak-anak muda ini ya dia harus punya tadi komitmen konsisten dan konsekuen dari nilai-nilai yang tadi. yang tulisannya ada di tempat saya tuh. Itu harus prinsip. Jadi prinsipnya itu tadi soal kemanusiaan, soal kebenaran, keadilan, kerakyatan, demokrasi, dan dia harus punya karakter. Ya, jujur, anti penindasan, ya, kemudian anti kemiskinan, anti kebodohan. Dia harus ada di dalam suasana itu. Ya mudah-mudahan kan gini, untuk pemuda, namanya pemuda Kota Cirebon, untuk brother sister nih tadi apa yang disampaikan Bung Mondi bahwa seorang pemuda harus punya karakter, kemudian mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, dan itu tidak gampang untuk bisa dilakukan kecuali memang ada niat dari diri brother sister sendiri. Bagaimana juga kita terus berorganisasi belajar, dan insya Allah nih Bung Mondi kalau jadi brother sister kalau lagi ada di Cirebon ya, utamanya untuk dari Jakarta, dari Bandung yang lagi ada di Cirebon, nah bisa nih ke Kopi Molo, mudah-mudahan ketemu Bung Mondi jadi bisa sharing gitu. Ini nggak selesai kalau ngobrol dengan Bung Mondi, nantilah kita sambil minum, sambil ngopi, dan mudah-mudahan ini brother sister se-Indonesia sekali lagi bahwa butuh konsistensi, konsekuensi, dan komitmen. Nah itu yang menjadi dasar, dan mudah-mudahan brother sister kita bersama-sama menjadikan generasi ke depan menjadi lebih baik. Dan kita jangan lupa ngobrol-ngobrol juga tetap Angkat kopi ngobrol. Brother sister, demikian obrolan hari ini saya dengan idola saya Bung Mondi dan senior saya ini Bung Sandi. Dan ini nggak cukup kalau terus dibahas, nanti kita sambil ngopi kita akan melihat. Dan terima kasih teman-teman Repdem yang lagi berolahraga ini, Repdem Kota Cirebon. Nah, salam juga untuk Bapak Ketum Wantu Sugito, Bang Abe yang lagi di Cirebon. Ini ikut olahraga di sinilah. Mudah-mudahan ini untuk pemuda-pemuda lainnya juga, untuk organisasi lain tentang kemudaan, semua harus berolahraga. Sehat badan, sehat rohani, dan yang pasti sehat akal. Demikian brother sister, semoga selalu sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.